Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan ucap syukur Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mendapat rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga di tengah-tengah bulan Ramadan ini kita tetap bisa melakukan ibadah puasa khususnya, dan bisa meningkatkan ibadah-ibadah sunnah untuk meraih kemenangan di bulan puasa ini. Salawat dan salam maka tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha ilahi ta'ala idatihi wa nurihi rahmatihi wa maqratihi subhanahu wa ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li karamati awliyaillah li barakati malifil kutub alati ta'lamnaha wa alamnaha Usan malifil kutub jawaril kalamiyah li barakati masyaikhina masyaikhum Usan masyaikhid darbayah Bahyatul Karim Yai Marsuqi Bahya Makhrus Ali Bahya Jawari Bahya Masum Bahya Idris Marsuqi Bahya Ajas Mansur Bahya Imam Yahya Bahya Abdullah Saini Waman dasaba ilihim wa usuli ufrihim Su'ilillah lana walahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mal farqu bainal mujizati wal karamah. Ma iku apa al farqu utai bedane bainal mujizati ing antara mujizat wal karamah dan karamah. Jadi letak perbedaan di antara mujizat dan karamah itu terletak di mana? Yang mana kedua-duanya itu merupakan amrun khariqul adah. Amrun khariqul adah. Mujizat juga amrun khariqul adah. Karamah juga merupakan amrun khariqul adah. Jawab: al-karamatu utai karamah iku amrun perkara khariqun kang nulayani lil adati maring pengadatan. Yadharu kang pertelo apa karamah alayatil wali ngatasé panyekele wali. Alayat wali ngatasé panyekele wali. Kekasih Allah wali. Faya mongko utawi karamah iku ghairu makrunatin ora barengan. Faya te karamah iku ghairu makrunatin ora barengan bidak wa nubuwati kelawan ngaku-ngaku nabi. Itu bedanya. Kalau karamah itu amrul khariqul adah yang dimiliki oleh walinya Allah dari pemberian Allah, akan tapi karamah itu tidak bersamaan dengan pengakuan kenabian. Kalau mukjizat itu bersamaan dengan pengakuan kenabian, memang oleh Allah diangkat menjadi nabi. Wa amal mukjizatu anapun te mukjizat iku fa innaha mongko stune mukjizat iku takunu ana apa mukjizat iku takunu ana apa mukjizat iku makrunatan kang bebarengan bidak wan nubuwati kelawan ngaku-ngaku kenabian. Lan ngaku-ngaku dadi nabi. Memang mukjizat hanya diterima oleh para anbiya, sehingga dengan mukjizat itu sebagai penguat, sebagai pembenaran dan meyakinkan dia menjadi nabi. Kalau karamah
itu tidak. Tidak ada pengakuan nabi, memang bukan diberikan pada nabi. Karomah hanya diberikan dan dimiliki oleh para walinya Allah, para aulia ilah, kasihnya Allah, yang betul-betul wali nih, bukan orang yang mutawali, ngaku-ngaku wali, atau wali-wali selainnya walinya Allah, wali murid atau wali apa mungkin, itu bukan. Itu khusus walinya Allah. Wal waliyu hale utai wali, wal waliyu hale utai wali, wa wali ikul arifu wong kang ahli ma'rifat, iku al arif wong kang ahli ma'rifat billahi kelawan Gusti Allah, billahi kelawan Gusti Allah ta'ala halih maulurus Allah, wa sifatihi lan kelawan sifat pira-pira sifatnya Gusti Allah, wa sifat lan kelawan pira-pira sifatnya Gusti Allah, hasbama kelawan milang-milang perkara, hasbama kelawan milang-milang perkara, yumkinu kang kongang apa alwadzabat apa alwadzibu, yumkinu kang kongang alwadzibakang nglanggengi tanah tepi, yumkinu kang kongang alwadzibu apa alwadzibu nglanggengi ala taati ing ngatasé dalan ngabukti, ala taati ing ngatasé dalan ngabukti. Di kekasihnya Allah itu orang yang ma'rifat billah, kenal pada Allah, sangat dekat pada Allah, dan kenal mengetahui beberapa sifat-sifatnya Allah sesuai dengan apa yang imkan dilakukan secara istiqomah, secara sungguh-sungguh dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau-beliau itu mendapat derajat wali, mendapat karomah karena bersungguh-sungguhnya dalam taat pada Allah, kesungguhannya taat pada Allah. Al-mustanibu kang ngedoi, al-mustanibu tur kang ngedoi lil ma'asi maring pira kemaksiatan, lil ma'asi maring pira kemaksiatan, wa sayyi'ati lan maring pira penggawe Allah, wa sayyi'ati lan pira penggawe Allah. Dan juga para walinya Allah itu juga orang-orang yang betul-betul menjauhi pada kemaksiatan dan betul-betul menjauhi pada perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek. Tidak pernah, atau bahkan yang tidak pernah betul-betul menjauhi, tidak pernah melakukan kemaksiatan dan pekerjaan yang jelek. Wal mu'ridu, walaupun toh beliau pernah melakukan kemaksiatan tapi hanya sekedar saja, sangat di dalam kesungguhannya dia meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan amal yang jelek, ini seakan-akan dia tidak pernah melakukan kemaksiatan. Wal mu'ridu lan wong kang mengo, wal mu'ridu wong kang mengo anil inhimaki saking kepengin to kasemsem, anil inhimaki saking kasemsem, tergiur saged, anil inhimaki sing tergiur filladati ing dalem pira-pira kaenaan dunya, filladati ing dalem pira-pira kaenaan dunya, wa syahwati lan pira-pira kasenengan dunya.
wa syahawati lan berprakash dengan donya. Seorang wali ini juga mampu menghindari atau berpaling dari keinginan atau dia tidak tergiur di dalam lazatnya dunia, keenaan dunia dan syahwat dunia. Dia mampu meninggalkan lazatnya dunia dan syahwat dunia. Kang napa niku mengo berarti tidak melakukan atau tidak tergiur, tidak tertarik dengan lazat dunia dan syahwat dunia. Sehingga dunia itu ibarat barang yang tidak ada manfaatnya, karena yang diingini hanyalah akhirat. Wa dzurul karamati utai patilane karomah. Wa dzurul haramati utai patilane karomah. Karomah itu akeh kebagusan atau kemuliaan. Kemuliaan. Wa dzurul karamati utai patilane kemuliaan. Aliyati yang atase panyekele wali, aliyati yang atase panyekele wali atau kekuasaane wali iku ikramun krana mulyakake lahu maring wali. Iku ikramun krana mulyakake lahu maring wali min robbi saking pangerane wali. Dan terjadinya karomah kemuliaan itu sebagai kemuliaan atau pemberian Allah atas kekuasaan wali untuk memuliakannya, muliakan wali. Jadi karena saking dekatnya, kesungguhannya dalam beribadah, kesungguhannya dalam bertakwa pada Allah, para walinya Allah itu dimuliakan oleh Allah dengan berupa karomah. Berupa karomah itu sebagai Allah memuliakan pada para walinya Allah. Banyak para ulama Allah dulu yang mendapat derajat wali. Dan diketahuinya beliau itu mendapat derajat wali ya setelahnya meninggal. Banyak kan meninggal. Sebab layak riful wali ilal wali. Wali murid. Kalau walinya Allah itu tidak bisa diketahui ketika masa hidupnya. Apakah itu betul walinya Allah atau bukan? Tanda-tanda walinya Allah bisa dikenal, bisa diketahui itu kalau sudah mati biasanya baru terlihat jelas kalau itu min jumlati auliyaillah. Dilihat dari beberapa karamah yang pernah dimilikinya dan juga dilihat daripada orang-orang yang menziarahi kuburnya. Biasanya makamnya para wali Allah itu mesti banyak orang yang menziarahinya. Tapi kalau sudah dikenal banyak yang ziarah, yang tabarukan pada para walinya Allah, tawasulan dan tabarukan di situ. Memang dalam tawasulan dan tabarukan ini ada golongan kecil yang mengatakan itu merupakan bid'ah. Tetapi penetapan bid'ah itu tidak ada landasan atau tidak ada pembenaran. Bab apa? Tawasulan dan tabarukan pada orang yang benar derajat di sisi Allah itu ada di syariat, memang ada.
Rasulullah sendiri pernah di makam Baqi', kuburan Baqi'. Sayyidah Aisyah juga demikian, bermalam-malam di itu apa ya? Karena secara kubur di situ karena juga tabarukan dan tafaulan di situ. Tawasulan maksud saya. Tabarukan dan tawasulan. Jadi kalau ada orang mengatakan secara kubur, tawasul, tabaruk pada orang yang sudah meninggal, ya, itu bid'ah, itu tidak berdasar, tidak ada dasarnya dan tidak ada pembenarannya. Itu orang yang ngawur. Sebab sejak masa Rasulullah sahabat tabi'in sudah juga melakukan tabaruk, tabarukan dan tawasulan. Rasulullah sendiri yang derajatnya tinggi sering melakukan tabarukan pada orang-orang yang apa itu ahli ibadah, khususnya orang yang mati syahid, masuk golongan syuhada. Berarti tawasul secara kubur, tabarukan pada makam-makam walinya Allah, awliyanya Allah, itu ada syariatnya, diperbolehkan, bukan bid'ah. Seperti yang dikatakan orang-orang yang kurang paham, yang gagal paham tentang ilmu Islam, karena ya mendapatnya ilmu atau mencarinya ilmu itu tidak lewat ilmu, tidak lewat guru yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada sanadnya, ya mungkin hanya lewat terjemahan, hanya lewat Mbah Google dan sebagainya, sehingga kurang bisa memahami. Tapi heran saya, orang-orang yang hanya sekedar punya ilmu sedikit, hafal hadis kullu bid'atin dolalatun, itu saja berani mengatakan bid'ah, mengkafir-kafirkan sama-sama muslimnya. Ini kan sangat parah ini, sangat parah. Karena menurut kita, kalau orang yang berani mengkafirkan sama muslim, itu dialah yang kafir. Yang kafir orang yang mengkafir-kafirkan itu. Makanya kita juga harus hati-hati kalau kita kemasukan paham radikal yang seperti itu, dan nanti juga terjerumus pada kesesatan. Kita harus yakin apa yang kita lakukan di dalam menuntut ilmu ini, kita betul-betul dari para guru-guru, ustadz-ustadz yang punya ilmu, yang keilmuannya itu ada sanad yang mutasil dan ada guru yang mutasil sampai Rasulullah SAW, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Lanjutkan. Wa isyaratun lan awa isyarah, wa isyarah awa isyarah liqabulihi maring den trimane amal ibadahe wali. Wa isyarah awa isyarah liqabulihi maring den trimane amal ibadahe wali indahu kana ngersane Allah, indahu kana ngersane Rabb atau Allah, wa qurbihi lan parke isar wa isyarah maring parke wali ing Rabb, wa qurbi lan isyarah
maring pareke wali maring ing Rob, lan isyarah pareke wali ing Rob. Dan juga karomah yang didapat atau yang dikuasai oleh para walinya Allah itu juga menunjukkan atas diterimanya amal ibadahnya para wali di sisi Allah, dan menunjukkan kedekatannya wali pada Allah. Sehingga kalau kita mencari kemantapan hati kita, keyakinan hati kita, ulama-ulama mana yang harus kita ikuti, ulama-ulama mana yang harus kita gali ilmunya, kita cari ilmunya. Kita melihat dari derajat ulama yang ada, yang sudah meninggal, itu apa yang dilakukan para ulama itu bisa kita ikuti, terutama ulama-ulama yang punya derajat aulia seperti Wali Songo atau ulama-ulama sepuh yang sudah tidak diragukan lagi dengan kealimannya dan ketakwaannya pada Allah, sehingga beliau itu mendapat karomah dari Allah. Logikanya demikian. Para wali songo, para wali-wali sepuh yang biasa disyari oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah, yang biasa ditawasuli, ditabaruki oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah, itu mesti para aulia yang banyak karomahnya, yang punya karomah. Dan para ulama-ulama salaf, ulama kuno, para kiai kuno yang mendapat karomah, itu berarti beliau itu mendapat derajat keistimewaan dari Allah berupa waliullah atau berupa karomah yang diberikan padanya. Kalau Allah memberikan derajat atau memberikan keistimewaan berupa karomah, kita tadi kan jelas karomah itu sebagai bukti kedekatan para wali pada Allah, bukti atau isyarah diterimanya amal ibadahnya para wali. Jadi amal-amal ibadah yang dilakukan para wali, seperti kebiasaan wali, seperti tahlil, baca yasin, manakib, maulud nabi dan sebagainya, itu semuanya jelas amal-amalnya hak, amal-amal yang benar. Buktinya mendapat ridho dari Allah. Kalau tidak mendapat ridho dari Allah, apa mungkin beliau itu akan dikasih karomah oleh Allah? Jadi para ulama-ulama salaf, ulama kuno yang makomnya banyak diziarahi itu, yang sudah kondang kewaliannya, amalia-amalianya bisa kita tiru, bisa kita tauladani, kita bisa ikuti. Walaupun toh sementara dari amal-amal itu tidak ada dasar yang sharih, dasar secara langsung dari kitab Al-Quran ataupun hadis. Tapi insya Allah semuanya yang diamalkan, dilakukan oleh para walinya Allah itu mesti hak, dan kalau kita telusuri mesti ada dasarnya. Ujung-ujungnya pasti punya dasar yang benar dari Quran atau dari hadis.
atau minimal dari ijma' qiyas. Dan kalau memang itu banyak orang mengatakan bid'ah, kita sama bid'ah, tapi ternyata semua amalan-amalan itu kok diridhai oleh Allah. Berarti kalau Allah meridhai dengan bukti Allah memberikan karomah pada beliau-beliau itu, berarti kan hak yang diamalkan itu tidak menyimpang. Kalau dikatakan bid'ah dolalah berarti kan menyimpang. Kenyataannya Allah meridainya dengan Allah mengasih karomah pada para walinya Allah. Berarti semua amalan-amalan para waliullah, para walinya Allah, berupa manaqib, berupa maulid Nabi, syarah kubur dan sebagainya, itu semuanya hak, tidak menyimpang. Itu mudah-mudahan menjadi meyakinkan kita mengikuti para ulama salaf, mengikuti para ulama pesantren, mengikuti para wali songo. Walaupun kita tidak ada tidak tahu, kita belum tahu dasarnya Quran dan hadisnya, tapi semuanya itu dilakukan oleh para walinya Allah. Dan ternyata itu juga mendapat ridho dari Allah, sehingga itu mesti hak kalau mendapat ridho dari Allah, tidak menyimpang. Itu harus kita meyakini itu, meyakini itu. Terus sekarang golongan-golongan lainnya ahlu sunnah, adakah yang mendapat derajat, mendapatkan karomah dari Allah? Tidak ada. Berarti golongan selainnya ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mendapat ridho dari Allah. Buktinya tidak ada yang mendapat karomah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia utawi karomah, wahia utawi karomah iku kal mukjizati, madani mukjizat lin nabi kedue nabi, alladzi yakunu kang ana min umati saking umate nabi, min umat sing umate nabi, dalika sapa dalikal wali mengkon wali, sapa dalikal wali mengkon wali, idil waliyu krana utai wali iku layakunu ora ana sapa wali iku walian wong kang dadi wali hatta yakuna sehingga ana sapa wali iku mukiron wong kang mengakoni birisalati rasulihi lan sifat dadi utusane Rasule Allah, birisalati rasulihi kan sifat dadi utusane wali, Kedudukan karomah itu menyamai kedudukan mukjizat pada nabi, yang mana kedudukan dan keberadaan wali dari umatnya dan waya kalau jadi li nabi alladzi yakunu min umatihi dalikal wali. Tadi kedudukan karomah itu menyerupai atau menyamai dengan mukjizat yang dimiliki oleh nabi, yang mana mukjizat itu sebagai bukti pembenaran pengakuan nabi kalau itu menjadi utusan Allah. Yang mana wali-wali tersebut juga
dari umatnya Nabi. Dari umatnya Nabi. Karena apa? Para wali itu tidak mungkin menjadi kasihnya Allah. Para wali itu layakun waliyan kata yakuna mukiron birisalati rasuli. Para wali itu tidak mungkin bisa punya derajat wali sehingga dia mengakui dan meyakini bagi utusan Allah, utusan piresati rasuli waqti, mengakui tentang diutusnya rasul kerasulan para nabi. Jadi mereka nabi yang mendapat mukjizat kan rasul. Jadi kalau untuk menyampaikan syariat itu rasul, kalau tidak menyampaikan syariat itu nabi. Ya, tidak ada orang yang mengaku wali tidak mengakui tentang diutusnya para nabi, itu tidak ada. Pasti jika mengakui meyakini diutusnya para nabi. Pamut inan lan wong kang manut, pamut inan wong kang li awamirihi maring pira-pira perintai rusul. Pamut inan lan wong kang manut li awamiri maring pira-pira perintai rusul. Oh ya tal ani klan katoke manut. Dan para walinya Allah itu juga selalu mengikut pada perintah-perintahnya Rasulullah. Tidak ada yang menyimpang, mengikuti jejak Rasulullah. Di para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak diangkat derajatnya menjadi walinya Allah, itu semua mengikuti ajaran Rasulullah. Tidak ada yang menyimpang. Dan karomah itu sebagai bukti kalau mereka-mereka yang mendapat derajat wali itu mesti sebagai pengikutnya Rasulullah. Jadi secara otomatis bila kita mengakui, meyakini orang itu sebagai wali, mesti sebagai pengikut Rasulullah. Tidak mungkin dia mendapat derajat wali tanpa mengikut sunnati Rasul. Tidak mungkin. Walau itta'ah walau itta'ah ditefakat tasyakan walau itta'ah lamun ngaku-ngaku sapa wali al istiqlala ing deweni binafsi kan awak dhewe wali walam bitabi lan ora manut sapa wali rasulahu ing utusane wali dadi Rasulullah yang utusan wali lam tadhar mongko ora pertelo alayadehi atase tangan lorone wali apa al karomatu karomah. Walam yakun lan ora ana sapa wali iku waliyan wong kang dadi wali li rahmani keduwene Allah kang welas asih ing dalem donya akhirat. Walam yakun lan ora ana sapa wali iku waliyan wong kang dadi kekasih li rahmani keduwene Allah atau zat kang welas asih ing dalem donya akhirat. Bal yakunu balik ana sapa wali sing ngaku wali tadi iku atuwan dadi musuh lahu kedene Allah atau lahu maring Allah
Walian lan dadi wali kasih li syaitane kedene setan. Li setane kedene setan. Jadi, andaikan seorang wali itu ngaku-ngaku derajat kewalian itu dari dirinya sendiri, dia tidak mengikut pada para rasul, pada Rasulullah khususnya, dia mengaku punya syariat sendiri, tidak mengikut pada jejak Rasul, maka dia tidak mungkin lam tatar al-hadi al-karomah, maka dia tidak akan punya karomah, tidak punya karomah. Kalau tak itu dia punya amrun khariqun ada, itu bukan karomah, mungkin itu berupa istidraj, pengelulu. Pengelulu itu juga khariqun ada, amrun khariqun ada, cuman didapat oleh orang-orang yang ingkar, orang-orang yang apa niku, golongan orang-orang kafir, orang-orang sebagai musuhnya Allah, yang sebagai juga jadi kekasihnya setan. Sehingga orang yang demikian tadi bukan merupakan walinya Allah, kan, tapi itu merupakan musuhnya Allah dan menjadi walinya setan. Kalau dia tidak mengikuti jejak Rasul, akan tapi mengakui atau mengaku dengan syariat, punya syariat sendiri, itu jelas itu bukan walinya Allah, tapi walinya setan. Jadi bisa dilihat di dalam amalia-amaliahnya itu mengikuti jejak Rasul apa enggak. Kalau dia punya amal sendiri, tidak mengikuti jejak Rasul, berarti itu jelas bukan walinya Allah, tapi walinya setan, bahkan musuhnya Allah. Kama yusir kala oleh wis aweh yusir kama yusir kaya oleh aweh isyarah lidalika mengkon-mengkono lam yakun walian apa qalu ta'ala dawe Allah Ta'ala. Apa qalu ta'ala dawe Allah Ta'ala itoban krono dawi atau ngitopi Nabi nabi kita alaihi salatu wassalam fi haki akwamin ing dalam haki berapa kaum za'amu kang padha nyono sapa kaum annahum stune kaum iku yuhibbuna padha demen sapa kaum ing Allah ing Gusti Allah. Iku yuhibbuna demen sapa kaum Allah ing Gusti Allah. Dan pengakuan walinya Allah itu atau pengakuan yang saya mengaku saja, orang yang mutawali, akan tapi itu bukan walinya Allah, itu sudah ditunjukkan oleh dawahnya Allah ketika menghitopi pada Nabi kita Muhammad SAW dalam haknya kaum-kaumnya yang mengaku-ngaku sesungguhnya ia cinta pada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kul rupane dawuh, rupane qauluhi, kul ngucap sira Muhammad, in kuntum lawan ana sira kabeh iku tuhibbuna padha demen sira kabeh Allah Gusti Allah, fattabi'uni mongko padha anut sira kabeh ingsun. Niki. Jadi kalau orang itu betul-betul walinya Allah, dia pasti mengikuti pada Rasulullah. Sebab di Quran sudah disebutkan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lamun apabila kamu semuanya cinta pada Allah, maka ikutilah saya, ikuti jejak saya, ikuti syariat saya Rasulullah. Berarti kalau ada orang mengaku-ngaku walinya Allah tapi tidak ada tanda-tanda
mengikuti jejaknya Rasulullah, maka itu bukan walinya Allah tapi wali setan. Yuhibbukum mongko sebabe demen ing sira sapa Allah Gusti Allah. Jadi kalau kita mengikut pada Rasulullah, Allah pasti senang pada kita, cinta pada kita. Wa yaghfiru lan sebabe awes sepura sapa Allah la kemaring sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Dan dengan kita mengikut Rasulullah, selain Allah mencintai kalian semuanya, Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane, rahimun tur akeh welase. Ghafurun dat kang akeh ngapurane, rahimun tur kang akeh welase. Kul ngucap sira Muhammad, atiu padha taat sira kabeh, manut sira kabeh Allah Gusti Allah wa rasulalan ing utusane Allah. Fa ing tawallau mongko lamun padha mengo sira kabeh, fa in tawallau mongko lamun padha mengo sira kabeh, fa innallaha mongko stune Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al kafirina ing pira-pira kang angas kabeh, wong kang ingkar kabeh. Al kafir ing pira-pira kang ingkar kabeh, wong kang kafir kabeh. Jadi katakanlah Muhammad, kamu semuanya harus taat manut mengikut pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya daripada Nabi Muhammad. Bila mana kamu berpaling, entawalau berpaling, tidak mengikut pada Allah dan Rasulullah, maka Allah tidak cinta, tidak senang pada orang yang ingkar, orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir. Mungkin sampai sini saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubik min hali alin nar. Alhamdulillah ala kulli hal wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.